Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN bersama saya, Ibu Caturiana. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, supaya pelajaran kita hari ini dapat kita ikuti dengan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu, yaitu materi bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas materi kita subtopik 3 dan subtopik 4. Mari kita awali subtopik yang ketiga, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Anak-anakku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat, dan lebih jauh lagi bisa menimbulkan perpecahan dalam negara. Kalau sudah demikian, siapa yang rugi anak-anakku? Ya, yang rugi adalah semua warga negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita semua berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita pada materi subtopik yang keempat, yaitu tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang dasar atau konstitusi memiliki dua sifat. Ada yang bisa menyebutkan apa dua sifat tersebut? Ya, dua sifat tersebut adalah konstitusi itu mempunyai sifat dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Akan tetapi, dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat semaunya sendiri. Mengapa demikian? Karena ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja kesepakatan dasar tersebut? Antara lain 1. Undang-Undang Dasar dapat dirubah asalkan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kesepakatan yang pertama. Jadi yang undang-undangnya boleh dirubah, tapi pembukaannya tidak boleh. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kesepakatan kelima yaitu boleh melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tapi dengan cara adendum. Demikian anak-anakku kesepakatan yang harus dipatuhi untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam ketetapan MPR nomor 9 tahun 1999 dinyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Apa alasannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah? Ya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama bangsa Indonesia, memuat tujuan-tujuan yang biasanya juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau stateside atau cita-cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan menghilangkan kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan NKRI. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung,
dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, akan tetapi yang tidak kalah penting yang harus dilakukan adalah dengan cara melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan semua warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian anak-anakku, materi kita pada pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang akan datang. Ada pesan yang harus saya sampaikan kepada kalian sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Yang pertama, kewajiban anggota masyarakat yang utama adalah menegakkan keadilan. Kedua, keadilan bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga dinyatakan dan tampak dijalankan. Ketiga, keadilan tidak saja perlu dijalankan, tetapi juga perlu dipercayai. Yang keempat, anak-anakku, marilah kita semua selalu mematuhi undang-undang dimanapun kita berada. Marilah kita selalu menegakkan keadilan di setiap langkah di kehidupan kita. Baiklah anak-anakku, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.